Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan kami di channel YouTube Moco Buku. Nah, di konten ini atau di kesempatan ini, kali ini kami tidak hendak membahas atau memperbincangkan sebuah buku, tetapi di kesempatan ini kami hendak sedikit mengulas mengenai betapa pentingnya cuci otak. Loh, cuci otak apa? Nah, makanya yuk ikuti konten ini dari awal sampai selesai. Oke. Nah, di zaman sekarang ini, teknologi itu bisa dibilang semakin canggih dan semakin maju ya. Bahkan bisa dibilang adanya suatu lompatan kecanggihan atau kemajuan teknologi. Nah, dengan adanya kecanggihan teknologi tersebut, maka dunia itu terasa semakin kecil, semakin menyempit, kemudian antar manusia itu sebenarnya saling terkoneksi, meskipun mereka tidak saling mengenal, meskipun mereka tinggalnya berjauhan dan dan bisa dibilang ini adalah hubungan yang koneksi yang efektif karena tanpa melalui tatap muka. Kemudian bisa dibilang juga kecanggihan teknologi ini membuat informasi dari manapun, dari sudut-sudut planet ini itu mengalir begitu derasnya, begitu cepatnya, bisa dibilang secepat kilat, tapi ada yang bilang juga lebih cepat lagi dari kilat. Nah, kecanggihan teknologi atau kemajuan teknologi seperti yang terjadi saat ini merupakan bukti dari kecanggihan atau kemajuan pola pikir manusia. Nah, manusia sudah berevolusi, pemikirannya itu sudah berevolusi yang sangat-sangat evolusi pemikiran itu sangat-sangat tinggi lah sampai saat ini. Nah, mereka memiliki manusia itu memiliki kecanggihan dalam bernalar, berlogika, kemudian bernalar kritis. Nah, apakah itu terjadi di semua individu manusia atau umat manusia di planet ini? Menurut kami tentu tidak ya, hanya sebagian kecil saja yang memang memiliki, meskipun manusia itu sudah berevolusi dalam hal pemikirannya ya, tetapi hanya sedikit yang memang berpikiran maju, kemudian berwawasan luas, berpikiran terbuka, kemudian bernalar kritis, memiliki daya logika yang bagus bahkan tinggi. Nah, sebagian besarnya justru tidak seperti itu atau belum. Nah, itu menurut kami ya. Kalau rekan-rekan memang ada pendapat lain ya bisa silakan menuliskan di kolom komentar. Nah, kurangnya nalar kritis, kemudian daya logis, kemudian kurangnya wawasan itu sebenarnya kalau kami kami rasakan itu terjadi di sebagian besar individu manusia di planet ini. Dan peristiwa ini kami amati sebenarnya melalui media sosialnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, gitulah, kemudian YouTube juga. Nah, sebenarnya kan media sosial itu juga suatu kemajuan teknologi yang sangat-sangat luar biasa, sehingga hubungan manusia atau koneksi manusia itu bisa dibilang sangat efektif saat ini. Ya, meskipun ada unsur negatifnya juga. Nah, media sosial merupakan suatu kecanggihan teknologi, tetapi pengguna media sosial menurut kami masih belum berpikiran canggih, belum berpikiran maju, belum berpikiran terbuka, nalar kritisnya rendah atau tidak bernalar kritis, kurang bernalar kritis, kurang logis. Nah, jika teknologi media sosial itu bisa sangat-sangat diacungi 2 jempol, bahkan kalau sama kaki mungkin 4 jempol ya, tapi mayoritas penggunanya kalau kita amati itu kami berikanlah jempol yang ke bawah. Itu untuk pengguna mayoritas lah pengguna medsos ya, yang berpikiran kurang terbuka, tidak memiliki nalar kritis, tidak logis gitu kan. Nah, karena banyaknya
banyaknya individu manusia yang menggunakan media sosial tetapi tidak dibarengin dengan wawasan yang luas, pandangan yang luas, kemudian daya kritis yang tinggi, logika yang bagus. Maka media sosial ini sering digunakan oleh individu-individu manusia yang memiliki kepentingan tertentu. Nah, biasanya media sosial oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu akan dijadikan sebagai media media cuci otak ya, media cuci otak yang paling efektif. Nah, dengan arus informasi yang semakin deras, kemudian konten-konten cuci otak oleh orang-orang tertentu tersebut itu mengalir begitu derasnya, membanjiri membanjiri medsos-medsos individu-individu manusia lainnya. Nah, ketika individu-individu manusia lainnya yang menerima konten-konten tersebut dan individu-individu yang menerima tersebut tidak memiliki budaya literasi yang baik, tidak memiliki daya nalar kritis yang baik, tidak memiliki logika yang bagus, tidak berpikiran terbuka, maka ya sudah, mereka akan langsung menerima saja konten-konten cuci otak orang-orang tertentu tersebut. Nah, dan saking derasnya konten atau derasnya arus informasi konten-konten cuci otak tersebut, orang-orang yang tidak memiliki budaya literasi yang bagus ya sudah akan menerima begitu saja dan bisa dibilang logikanya tumpul. Ya, itu menurut kami ya. Jika rekan-rekan punya pandangan lain ya silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, kondisi ini sungguh celaka jika populasi individu yang bermedsos itu seperti ini gitu ya, tidak punya budaya literasi. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan lah untuk perkembangan umat manusia sih ke depannya juga. Nah, yang sering kami amati itu adalah media sosial, terutama ya, itu menurut kami itu adalah Facebook. Kalau kami amati itu di Facebook itu atau pengguna-pengguna Facebook itu sepertinya kok sebagian besar itu memiliki budaya literasi yang sangat rendah ya. Kemudian tidak, nalarnya itu tidak kritis, kemudian kurang logis. Itu bisa dibuktikan dengan adanya konten-konten yang atau postingan atau konten-konten yang dibagikan begitu cepatnya. Padahal konten-konten tersebut itu ibaratnya sampah, kemudian tidak teruji kebenarannya. Nah, itu sangat cepat dibagikan oleh pengguna-pengguna Facebook. Kemudian ada juga, dan yang kedua kami anggap ada di WhatsApp group, WA group ya, WA group. Tanpa ada mereka itu biasanya yang menerima atau individu-individu penerima itu tidak mempunyai kemampuan untuk menguji konten apakah konten ini benar atau tidak. Karena apa? Karena rendahnya budaya literasi, kemudian rendahnya daya kritis itu tadi. Itu ya di Facebook, WhatsApp group, kemudian Instagram juga, tapi menurut kami tidak separah Facebook atau WA group lah ya. Kemudian jika di Twitter itu tampaknya tidak begitu sih. Ya ada banyak, tetapi yang kritis itu sangat-sangat banyak. Nah, itu bagus kalau di Twitter, menurut kami lebih bagus lah budayanya. Nah, cuci otak seperti ini itu kami sebut sebagai cuci otak yang negatif ya. Nah, si individu-individu yang memiliki kepentingan itu biasanya menggunakan media sosial untuk cuci otak negatif ya. Dan mereka memanfaatkan kepolosan individu manusia, memanfaatkan rendahnya budaya literasi, kemudian rendahnya nalar kritis, rendahnya logika, kurangnya wawasan, kemudian berpikiran sendiri. Nah, biasanya individu-individu atau orang-orang tertentu yang mencuci otak
itu biasanya memainkan isu-isu yang apa ya, bisa isu-isu yang sangat bisa dibilang dianggap di semua manusia itu dianggap suci, yaitu isu-isu terutama dari isu-isu agama. Nah, kemudian isu apa ya, isu ras, kemudian suku, kemudian golongan, itu yang sering dimainkan oleh para pencuci otak. Nah, sebenarnya cuci otak yang seperti itu, cuci otak negatif seperti itu sebenarnya membuat manusia itu apa ya, manusia itu disebut apa ya, cuci otak seperti itu membuat manusia dianggap seperti tidak manusia ya sebenarnya. Nah, akibat dari cuci otak tersebut, mungkin kalau cuci otaknya, mungkin kalau si pencuci otak mengeluarkan konten-konten atau mengisi konten-konten dengan yang seperti itu, mungkin akan tertangkal jika mayoritas umat manusia itu memiliki wawasan yang luas, kemudian daya nalar yang kritis, budaya literasi yang tinggi. Tetapi ketika tidak, maka ya sudah, cuci otak itu berhasil, cuci otak negatif berhasil. Dan akibatnya apa di dunia nyata? Yaitu konflik. Konflik yang tertinggi adalah perang. Dan perang itu yang menyebabkan banyak terbunuhnya manusia ya. Itu di perang itu, di konflik tersebut. Kemudian jika dilihat saat ini terjadi konflik atau gesekan antar individu manusia, itu bahkan mungkin bisa dibilang bisa di satu RT itu mungkin bisa, kemudian satu tempat kerjaan. Nah, konflik-konflik ini biasanya ya memang dipicu oleh kebanyakan ya saat ini karena kecanggihan teknologi medsos ya, dari medsos tersebut, dari konten-konten negatif tersebut. Nah, jika berbeda pandangan saja kadang-kadang menjadi konflik, apalagi jika beda ideologi gitu kan. Bisa gawat, bisa kalau tidak terkontrol bisa saling bunuh-bunuhan gitu kan. Meskipun misalnya di sini di sini ada negara hukum. Nah, supaya kondisi seperti ini itu tidak melebar terlalu luas, maka perlulah suatu metode cuci otak yang lain lah ya, yang positif. Nah, cuci otak ini bukan cuci otak yang pernah dikenalkan dan diterapkan oleh Menkes Menkes yang sekarang lagi ngetren, Menkes Terawan ya, yang sebelumnya dilakukan ya, metode cuci otaknya di RSPAD. Bukan itu, melainkan cuci otak ini adalah cuci otak positif, yaitu membaca buku, meningkatkan budaya literasi. Nah, semakin banyak literatur yang dibaca, semakin banyak jurnal yang dibaca, semakin banyak buku yang dibaca, buku-buku yang berbobot ya, maka wawasan akan semakin bertambah, kemudian daya pandang itu meluas, kemudian daya nalar kritis meningkat, logika meningkat, kemudian otak itu lebih berkembang. Nah, ini bisa dibilang sebagai vitamin otak. Vitamin otak yang cuci otak positif, yaitu membaca. Jika manusia itu memiliki logika yang bagus, bernalar kritis, kemudian wawasannya luas, maka manusia itu bisa dibilang ya sebagai manusia, bahkan dia bisa lebih canggih daripada teknologi yang dibikinnya. Meskipun teknologi itu dibikin oleh pemikiran manusia yang canggih, tapi ketika umat manusia itu meningkatkan budaya literasinya, maka dia akan lebih canggih, tidak usah takut kalah dengan teknologi yang dibikin manusia ya, yang dibikinnya sendiri. Nah, dan manusia itu akan lebih unggul dari dari artificial intelligence. Nah, banyak kan tentang suatu saat jika artificial intelligence sempurna, bisa dibilang mendekati sempurna,
ditakutkan manusia itu kalah gitu kan, maka dibuat suatu etika kan. Nah, jika kita memang sebenarnya manusia itu tidak usah takut dengan kecanggihan artificial intelligence, toh artificial intelligence juga yang membuat juga manusia ya. Makanya kita juga harus meningkatkan budaya literasi, meningkatkan daya nalar kritis kita, logika kita, yaitu dengan meningkatkan budaya literasi dengan membaca. Nah, membaca itu juga merupakan suatu jalan, yaitu untuk memerdekakan pikiran kita. Masa sih kita itu mau dijajah oleh pemikiran-pemikiran orang lain ya? Kalau saya pribadi sih saya tidak mau. Saya memiliki kemerdekaan pikiran sendiri. Saya memiliki kemerdekaan untuk menguji apa pandangan orang lain. Yaitu salah satunya ya dengan membaca ya, baik itu literatur kan banyak, bisa jurnal, bisa buku. Nah, sekarang kan akses buku juga mudah, akses bacaan itu sebenarnya juga sekarang juga sangat-sangat mudah gitu kan. Nah, jika perlu itu untuk meningkatkan wawasan atau daya kritis nalar logika yang kuat itu, jika perlu membaca buku-buku yang apa ya istilahnya, yang bisa dibilang itu saling kontroversi, itu bagus juga sih. Selain membaca filsafat, kemudian baca buku-buku yang kalau kami merasa membaca buku-buku yang bersifat kontroversi itu sangat-sangat bagus untuk membuka wawasan kita, membuka pandangan kita ya. Nah, misalnya saja ya di Indonesia, sejarah tentang tahun 65 itu kan sebenarnya kalau dibilang kan sejarah yang kelam ya, kelam di Republik inilah. Nah, sejarah tahun 65 tersebut sebenarnya didominasi kan oleh sejarah yang diciptakan pemerintahan Orde Baru ya, pemerintahan Soeharto. Nah, sebenarnya itu tidak fair dong dengan atau itu akan mematikan daya nalar kita, mematikan wawasan kita. Makanya kan karena bertahun-tahun itu sudut pandang sejarah itu atau literasi sejarah itu banyak dikuasai oleh pemerintahan Orde Baru, makanya sampai sekarang banyak stigmatisasi atau stigmatisasi korban tahun 65 ya, karena yang mempunyai stigma itu biasanya individu-individu yang memang tidak mendapat asupan literasi yang lain atau sumber yang lain. Nah, tentunya itu tidak fair ya, untuk tidak adil ya untuk kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Karena stigmatisasi itu juga modal untuk terjadinya konflik. Nah, membaca buku-buku yang lain yang berbeda dari sudut pandangnya pemerintah, terutama pemerintah zaman Orba, itu sangat perlu ya. Ini contoh aja ya sebenarnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, buku-buku kontroversi seperti itu kan kemarin ya, beberapa tempo yang lalu itu kan suka dianggap terutama sama tentara ya, TNI itu suka merazia buku-buku yang disebut kiri ya. Padahal gimana kita mau fair, gimana budaya literasi kita bisa meningkat jika buku-buku tersebut aja dianggap bertentangan dengan hukum. Padahal kan ya enggak gitu loh. Terus apa kita mau logikanya mau tumpul gitu kan? Terus bangsa ini itu butuh butuh kemajuan berpikir itu ya dari budaya literasi. Nah, juga kami harap juga kepada aparat lah ya, terutama mungkin TNI atau polisi atau juga pemerintahan, mungkin harus memberikan kesempatan lah ya untuk kita yang masyarakatnya yang ingin maju, ingin berpikiran terbuka gitu kan. Nah,
Ya mungkin itu saja ya. Yang utama adalah tingkatkan budaya literasi, yaitu dengan membaca. Dengan budaya literasi yang tinggi itu akan meningkatkan daya nalar kritis kita, logika, kemudian wawasan, kemudian sudut pandang, itu akan sangat bagus. Bahkan untuk cara untuk menguasai dunia itu ya dengan itu harusnya ya. Oke, saran kami tetap membaca, lakukan gerakan membaca tiap hari, apapun itu bukunya. Biarkan nalar kritis atau logika, nalar kritis ya itu bermain-main di kepala. Biarkan apapun yang dikritisi oleh pemikiran kita, biarkan dan cari tahu dengan membaca. Oke, sekian podcast atau vlog saya nggak tahu ini podcast atau vlog. Dan jika konten ini bermanfaat, dapat share ke rekan yang lain, dan nantikan vlog atau podcast kami berikutnya. Oke, sampai jumpa dan tingkatkan budaya literasi kita. Oke, sampai jumpa.